Edutainment PAUD. Ruang lingkup edutainment PAUD. Yang pertama ada pengertian. Pengertian edutainment PAUD merupakan sebuah metode pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan yang dipadukan dengan hiburan sehingga peserta didik tidak merasa jenuh atau bosan dalam menerima atau mempelajari pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Lalu yang kedua ada hakikat edutainment PAUD. Ada kreatif, menarik, menyenangkan, aktif, kondusif, dan juga termotivasi. Lalu ada karakteristik edutainment PAUD. Yang pertama, konsep edutainment sebagai jembatan yang bisa meningkatkan hasil belajar anak. Yang kedua adalah konsep dasar edutainment yang menciptakan suasana yang kondusif dan juga menyenangkan. Yang ketiga, konsep edutainment membuat rancangan pembelajaran. Lalu, yang terakhir, dalam konsep edutainment, guru bersikap ramah dan juga menyenangkan. Yang terakhir, ada kelebihan dan kekurangan edutainment PAUD. Kelebihannya, yang pertama adalah menimbulkan positive independence. Yang kedua, siswa terlibat aktif sehingga terdapat individual accountability. Lalu yang ketiga, menciptakan kerjasama yang tinggi sehingga berkembangnya social skill. Lalu untuk kekurangan, itu yang pertama cenderung menekankan aspek fun. Yang kedua, cenderung identik dengan hiburan dan permainan. Lalu yang ketiga adalah kurang menekankan pentingnya komunikasi. Prinsip edutainment yang pertama adalah menjembatani proses belajar mengajar anak. Yang kedua adalah menggunakan anak sebagai pusat sekaligus objek pendidikan. Yang ketiga, asumsi yang mendasari pembelajaran edutainment. Lalu yang keempat adalah pembelajaran yang lebih humanis. Konsep pembelajaran edutainment PAUD. Yang pertama adalah humanizing the classroom. Yang kedua, active learning. Yang ketiga, accelerated learning. Yang keempat, quantum learning. Yang kelima, quantum teaching. Teori belajar edutainment. Yang pertama adalah teori pembelajaran aktif. Yang kedua adalah teori belajar akselerasi. Yang ketiga adalah teori revolusi belajar. Yang keempat adalah teori belajar kuantum. Yang kelima adalah teori belajar dengan bekerja sama. Lalu yang terakhir adalah teori kecerdasan majemuk. Metode-metode pembelajaran edutainment PAUD. Dalam metode pembelajaran edutainment PAUD terdapat beberapa pendekatan yang biasanya disingkat dengan SAFI. SAFI yang pertama itu adalah somatik. Somatik adalah gerakan tubuh yang berarti dalam pembelajaran harus mengalami dan melakukan penerapannya itu bisa menggunakan olahraga, menari, dan lain-lain. Yang kedua adalah auditory. Auditory adalah pendengaran, yang berarti bahwa indera telinga digunakan dalam proses pembelajaran dengan cara mendengarkan cerita dan lain-lain. Lalu ada juga visualization, yaitu penglihatan. Jadi indera penglihat adalah hal yang harus ada dalam pembelajaran, seperti mewarnai, demonstrasi, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah intelektuali, yaitu berpikir, yang berarti bahwa kemampuan berpikir harus dilatih melalui bernalar, mencipta, memecahkan masalah, dan lain-lain. Model-model pembelajaran berbasis edutainment. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis kooperatif. Yang kedua adalah pembelajaran pakem. Yang ketiga adalah pembelajaran multiple intelligence atau MI. Yang keempat adalah quantum learning.
Yang kelima adalah contextual teaching dan learning. Strategi pembelajaran edutainment. Yang pertama adalah perasaan positif, yaitu senang atau gembira. Lalu, yang kedua adalah memberikan motivasi-motivasi pada saat pembelajaran berlangsung. Dan yang ketiga adalah mampu mengasah atau menggunakan potensi moral emosionalnya. Manfaat pembelajaran edutainment. Yang pertama adalah perasaan positif seperti senang maupun gembira akan mampu mempercepat proses pembelajaran. Lalu yang nomor 2 adalah bisa menjadi batu loncatan untuk meraih prestasi. Lalu yang nomor 3 adalah pembelajaran yang menyenangkan akan dapat meningkatkan minat dan motivasi anak. Dan yang nomor 4 atau yang terakhir adalah mencapai hasil belajar yang optimal. Penerapan pembelajaran edutainment PAUD. Yang pertama adalah memberikan kemudahan dan suasana yang gembira. Nomor 2 adalah menciptakan ruang belajar yang kondusif. Lalu yang ketiga adalah menarik minat. Yang keempat adalah menyajikan materi yang relevan. Yang nomor 5 adalah melibatkan emosi positif dalam pembelajaran. Nomor 6 adalah menyesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Nomor 7 adalah memberikan pengalaman sukses. Dan yang terakhir atau nomor 8 adalah merayakan hasil. Bermain dan bernyanyi. Manfaat bernyanyi adalah sarana relaksasi dengan menetralisasi denyut jantung dan gelombang otak. Nomor 2 adalah menumbuhkan minat dan menguatkan daya tarik pembelajaran. Yang nomor 3 adalah menumbuhkan proses pembelajaran lebih humanis dan menyenangkan. Nomor 4 adalah sebagai jembatan dalam mengingat materi pembelajaran. Nomor 5 adalah membangun retensi dan menyentuh emosi dan rasa estetika siswa. Nomor 6 adalah proses internalisasi nilai yang terdapat pada materi pembelajaran. Dan yang nomor 7 adalah mendorong motivasi siswa. Lalu untuk manfaat bermain adalah yaitu manfaat motorik, yaitu manfaat yang berhubungan dengan nilai-nilai positif mainan yang terjadi pada jasmani anak. Lalu yang nomor 2 adalah manfaat afeksi, yaitu manfaat permainan yang berhubungan dengan perkembangan psikologi anak. Yang nomor 3 adalah manfaat kognitif, yaitu manfaat permainan yang untuk perkembangan kecerdasan anak. Nomor 4 adalah manfaat spiritual, yaitu manfaat yang menjadi dasar pembentukan nilai-nilai kesucian maupun keluhuran akhlak manusia. Nomor 5 adalah manfaat keseimbangan, yaitu manfaat bermain yang berfungsi melatih dan menggambarkan panduan antara nilai-nilai positif dan negatif dari suatu permainan.